to say this whole thing isn't a lie. That what you're telling me is a lie. Because if you are lying, it's the most cold-blooded thing that I've ever faced in my life. Saat dia diadili di kursi pesakitan itu, ia sama sekali tidak menunjukkan emosinya. Kesannya datar saja. Tetapi saat awak media meninggalkan ruangan sidang, ia menangis dan gemetar tidak terkendali. Siapakah dia yang sudah merenggut nyawa dan membunuh kedua orang tuanya? Jangan tegang dulu dan jangan terwawau, karena kisahnya akan kumulai. Jennifer Pan, ia membunuh orang tuanya sendiri. Tapi kenapa ia membunuh orang tuanya sendiri? Padahal bagi orang tuanya, Jennifer Pan adalah anak emas. Foto-fotonya mengenakan jubah wisuda dari sebuah SMA Katolik. Kemudian ia lulus dari University of Toronto, Kanada, yang terkemuka. 3 dengan predikat sarjana farmasi membuat Bi-han dan Hui-han Pan bangga bukan kepalang. Tidak mudah bagi pasangan itu untuk menyekolahkan kedua anaknya. Keduanya adalah bekas pengungsi asal Vietnam. Di tanah rantau, mereka harus kerja keras sebagai buruh demi masa depan buah hatinya. Mereka sangat menghargai pendidikan. Mereka juga orang tua yang sangat disiplin, cenderung keras bagi Jennifer dan adiknya Felix. Jennifer adalah anak istimewa, sumber harapan mereka. Saat masih kecil, sebagai anak sulung itu, ia sudah menjadi kebanggaan. Gadis itu mengikuti les piano dan skating, serta bisa menguasai keduanya. Ia bahkan berharap bisa tampil di Olimpiade. Namun, karena ia pernah cedera ligamen, akhirnya itu mengakhiri mimpinya. Jennifer juga berlatih bela diri dan perenang yang baik. Dan di luar kegiatan ekstrakurikuler, ia adalah pelajar teladan yang tekun belajar hingga larut malam. Pesta dan pacaran adalah hal yang haram di rumahnya. Pendidikan adalah segalanya. Namun di balik semua itu, ada hal yang sungguh sangat mengesankan. Hal ini tentu saja tersembunyi kebohongan, kebencian, dan dendam yang kemudian menjurus pada tindakan yang sungguh sangat mengerikan, yang akhirnya menghancurkan keluarga dan masa depannya sendiri. Ialah otak dari pembunuhan sadis itu. Di dunia ini banyak sekali orang tua seperti pasangan ini. Orang tua terlalu berharap dan memberikan banyak sekali beban kepada anak-anak mereka. Dan orang tua tidak pernah sadar. Di balik cerita ini, ada sebuah benang merah. Mengapa dari harapan orang tuanya itu, dan ternyata membuat Jennifer merasa sangat tertekan. Pendapatku ini mirip seperti yang diungkapkan oleh Washington Post. Kilas balik. Saat Jennifer di kelas 8, Jennifer mulai lelah. Ia tidak lagi antusias belajar. Nilainya pun mulai anjlok. Perlahan, kepercayaan dirinya kian pupus. Untuk menutupinya, Jennifer pun mulai berbohong. Untuk menutupi Jennifer banyak berbohong
dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Gadis itu pun menjalani kehidupan ganda yang penuh kepalsuan dan penipuan. Dalam sebuah artikel di Toronto Live, Karen K. Ho yang kenal dengan keluarga Jennifer dan pernah satu sekolah dengannya, ia memberikan petunjuk tentang masa lalu gadis teladan yang kemudian berubah menjadi otak pembunuhan orang tuanya sendiri. Terlihat Jennifer ini begitu lihainya untuk berbohong. Ini seperti sebuah lingkaran setan dari rentetan banyaknya kebohongan yang sangat pandai ia kemas. Orang tua Jennifer mengira putrinya adalah murid teladan kelas A, namun kenyataannya ia hanyalah kelas B. Untuk mendapatkan nilai B itu masih lumayan bagi siswa lain. Namun di keluarga Jennifer, hal itu merupakan aib yang sangat besar. Jennifer pun mulai memasukkan raportnya, menutupi ketidakmampuannya itu. Meski demikian, nilainya masih lumayan. Ia pun diterima di sebuah university di Toronto. Namun, tidak menjadi mendapatkannya gara-gara ia gagal dalam mata pelajaran kalkulus di akhir masa studinya. Ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Perempuan berkacamata itu akhirnya berpura-pura kuliah. Ia mengaku akan belajar sains selama 2 tahun di Rayson University sebelum melanjutkan kuliah di jurusan farmasi di University of Toronto yang terkemuka. Jennifer pun mulai mengumpulkan buku-buku bekas, berbohong bahwa ia mendapatkan beasiswa sehingga orang tuanya tidak curiga. Tiap hari Jennifer pamit kuliah pada orang tuanya. Namun bukannya ia menuju kampus, tapi ia pergi ke sebuah perpustakaan. Tibalah saat wisuda. Jennifer mengatakan undangan yang dibagikan pada orang tua terbatas, dan kebohongan itu pun berjalan dengan lancar. Sehingga suatu ketika Bih dan Han curiga dengan perilaku putri mereka. Keduanya pun mulai menguntit Jennifer yang mengaku bekerja di sebuah rumah sakit. Saat dosa itu harus terungkap, tidak hanya hati orang tuanya yang hancur, Jennifer pun makin tertekan. Bih dan Han makin keras pada putrinya, dan kala itu ia berusia dewasa. Telepon genggam dilarang, komputer bagaikan barang haram. Jennifer pun tidak boleh berpacaran dengan kekasihnya Daniel Wong. Bahkan petunjuk jarak pada mobil selalu dipantau. Bisa gila kan kalau kita punya orang tua kayak gini. Jennifer diperintahkan melanjutkan pendidikannya. Pengawasan ketat pun diberlakukan pada perempuan dewasa itu. Daniel kemudian memutuskan hubungannya. Ini menjadi titik kritis baginya. Daniel pacarnya bukan lelaki yang bisa memberikan pengaruh baik buat Jenny, karena Daniel terlibat penjualan narkoba. Setelah putus, Jennifer dekat dengan pria bernama Andrew. Andrew adalah teman sekolahnya pada saat ia SD. Ia pun mulai berpikir bagaimana untuk lepas dari segala tekanan.
bersama Andre Montemayor dan teman sekamar kekasih barunya itu, Ricardo Duncan, mereka merancang sebuah plot. Namun, apa yang mereka rancang hanyalah sekedar rencana sehingga hubungan mereka bubar. Jennifer pun akhirnya dekat lagi dengan Daniel. Mereka berencana untuk menyewa tukang pukul untuk memberi pelajaran pada orang tua yang dianggap terlalu mengekang. Jennifer mendapatkan ponsel baru dari Daniel dan juga kontak ke seorang pria bernama Lanford, homeboy Carford, yang meminta duit sebanyak $10.000 Kanada untuk ngerjain orang tua perempuan itu, yang tak lain adalah Jennifer. Entah gimana awalnya, rencana itu menjadi plot pembunuhan. Merasa itu kelewatan, Daniel pun mundur. Suatu malam, pada tahun 2010, Jennifer memutuskan untuk mengeksekusi rencananya itu. Kala itu, jarum jam menunjukkan pukul 22. Crawford, Mai Ivagam, dan pria ketiga bernama Eric Carty memasuki pintu depan rumah target. Mereka semua membawa senjata. Bill dan Han dipaksa turun ke lantai bawah. Kepala mereka ditutupi dengan selimut. Sang ayah, Han, ditembak sebanyak 2 kali. Salah satu di bagian muka. Sementara ibunya, Bih, ditembak 3 kali di kepala dan tewas seketika. Ajaibnya, Han selamat dan mengingat semua yang terjadi pada momentum mengerikan itu. Dengan dakwaan tingkat pertama, Jennifer dihukum seumur hidup tanpa kesempatan mengajukan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Ia berusia 28 tahun saat duduk sebagai pesakitan. Dan untuk dakwaan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya, ia juga divonis menerima hukuman seumur hidup yang akan dijalani secara bersamaan. Carty, Mai Iga, Nam, dan Crawford masing-masing menerima hukuman serupa. Pesan dari cerita ini, Jennifer telah menjadi monster yang telah diciptakan oleh orang tuanya sendiri. Untuk kita sebagai orang tua, berilah ruang untuk anak-anak. Ajaklah diskusi bagaimana maunya dan apa maunya. Selayaknya orang tua itu seperti seorang sahabat bagi anak-anak mereka. Karena merekalah yang akan menjalani kehidupan mereka sendiri saat kita tiada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan membesarkan anakmu dengan cara orang tuamu membesarkan kamu. Karena mereka ada di zaman yang sudah berbeda. Adapun yang tertulis, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jangan memicu kemarahan anak-anak, supaya mereka tidak menjadi patah semangat. Jangan kamu menyakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Pesan moral dari kisah Jennifer ini, jangan terlalu mengekang anak-anakmu, jangan terlalu keras mendidik mereka. Ajari disiplin dengan cara yang baik.
Ajari bersosialisasi dengan cara manusia. Beri ruang komunikasi terbaik. Lihat selalu hatinya, sirami dengan cinta, agar anak-anakmu mengembalikan rasa cinta yang sudah mereka terima. Jika tidak, apa yang kamu berikan pun akan kamu terima. You lied to us. You lied to us. And then I heard 2 pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops.